Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mohon maaf, Ibu akan merecord video ini dan Ibu unggah di YouTube, yaitu untuk memberi penjelasan terkait dengan pertemuan ke-11 kita untuk mata kuliah Agroindustri, Perikanan, dan Peternakan. Baik, Ibu akan share ya. Ibu akan share materinya. Ups, oke. Oke, baik. Jadi, pertemuan minggu lalu Ibu menjelaskan melalui GGC ya, di Google Classroom untuk materinya. Insya Allah, untuk materinya penjelasannya mudah dimengerti, namun jika masih ada pertanyaan, kalian bisa menanyakannya di kolom komentar yang ada di Google Classroom pertemuan minggu lalu. Oke, baik. Untuk saat ini, kita akan menjelaskan atau kita akan mendalami, kita akan istilahnya memahami ilmu terkait dengan daging ayam dan telur. Ya, ini tidak asing di kehidupan sehari-hari kita. Ya, ada kalau misalkan kalian mungkin juga untuk beberapa segmen di televisi, ya khususnya saya sebut nih ya, ada yang program masak memasak, apalagi ada seorang chef wanita yang dengan begitu ahlinya memotong ayam, memotong ayam utuh menjadi beberapa bagian yang luar biasa ya, ternyata harus dilap pakai tisu dulu, menggunakan pisau yang tajam dan bagian-bagiannya gitu ya. Seperti itu adalah memang dunia kuliner ya. Banyak sekali istilah-istilah yang memang Ibu juga sama proses belajar. Dan sekarang kita di sini adalah mempelajari terkait dengan kualitas di dalamnya. Oke, pertama, ayam itu merupakan bagian dari unggas, di mana unggas ini berkembang sebagai industri spesialistik, ya. Unggas untuk khususnya di ayam di sini dibagi menjadi dua, yaitu sebagai penghasil daging atau diistilahkan sebagai broiler, ya. Ada juga yang menghasilkan telur. Nama lainnya adalah layer. Nah, ini tidak semua orang mungkin memahami ini. Yang tahu adalah ayam broiler atau ayam potong gitu ya. Untuk penghasil telur ya ayam petelur gitu ya. Ada istilahnya itu layer. Untuk penghasil daging selain broiler bisa jadi, tapi ini tidak umum ya nak ya. Jadi ayam bukan ras, ayam pejantan petelur muda atau rooster, ayam petelur afkir. Ini juga bisa digunakan untuk menjadi ayam potong. Ada juga berbagai macam unggas ya, seperti itik, mentok atau entok ya. Ada angsa, ada kalkun, ada merpati, dan ada burung puyuh. Untuk spesies khusus untuk ayam, ya. Mengapa kok di sini Ibu banyak membahas terkait dengan ayam? Karena di sini memang ayam itu memang merupakan bagian dari yang tadi Ibu jelaskan, ada industri spesial, di mana peminatnya tuh sangat luar biasa banyak, ya nak ya, lebih ya. Jadi sangat luar biasa banyak. Perharinya bahkan untuk para industri yang menyiapkan ayam hidup itu bahkan dia sampai mungkin sudah punya langganan-langganan tertentu, rumah makan yang membutuhkan ayam, apalagi sekarang di Malang saja contoh ya. Di Malang saja untuk warung ayam geprek saja itu sudah berapa? Ya, belum lagi yang memang franchise yang sudah bernama besar yang membutuhkan ayam hampir setiap hari walaupun dengan penanganan tertentu, ya. Oke, Ibu jelaskan dulu untuk ayam pedaging di sini, persentase karkas ayam pedaging, karkas itu adalah bagian dagingnya, ya. Itu sebenarnya dari satu ekor ayam antara 67 sampai 78%. Ini tergantung dari tipe, jenis, umur, dan kondisi tubuh. Bagian edible atau bagian yang bisa dimakan dari seekor ayam pedaging, pertama, dia juga mengandung air sebesar 75%. Kemudian ada energi di dalamnya 114 kilokalori,
ada protein 23%, lemak 1,6%, dan kolesterol 58 mg. Dan catatan di sini, lemak dan kolesterol paling banyak di bagian kulit. Bahkan kulit ini yang paling dinanti, ya, paling dinanti pada saat mengkonsumsi. Digoreng contohnya, aduh, itu yang ditunggu ya. Ternyata tinggi kolesterol. Untuk penyembelihan dan pemrosesan ayam pedaging, bagian-bagian tubuh ayam pedaging yang beredar di pasaran biasanya berupa dada 28% dari karkas, dari total daging. Paha 18%, sayap 14%, punggung dan leher 18%, serta empedal atau hati dan empelak ya 5%. Bagaimana dengan telur? Nah, ya, sebenarnya telur ini penyelamat, apalagi anak kos. Walaupun terkadang untuk ya cukup dengan telur digoreng tuh dengan kondisi apapun tuh yang paling enak. Mau direbus setengah matang, didadar, ceplok itu sudah sebenarnya sangat cukup untuk kandungan komposisi gizinya. Kita lihat. Telur ayam, kita tadi ngomongin memang spesifik di sini adalah ayam ya. Sebenarnya juga untuk unggas-unggas lainnya juga bertelur, ya. Untuk telur ayam sendiri dipasarkan dalam bentuk bisa utuh, bisa cair, jadi liquid egg, bisa dipecah kulitnya, dipasteurisasi, dan didinginkan. Dan juga bisa dalam bentuk telur kering atau dried egg. Dulu ibu punya pengalaman, ya. Jadi ibu pernah di suatu negara gitu ya. Jadi ada telur fermentasi. Nah, cangkangnya itu warnanya pink. Bentuknya memang sudah posisinya memang dia sudah memadat ya, bagian dalam telurnya. Dan ketika itu dikupas, bagian yang biasanya kita lihat itu putih telur, kalau direbus ya putih gitu ya, Nak ya. Tapi produk yang ibu lihat di situ, putih telurnya menjadi warna kehitaman tapi bening. Bening. Dan kuning telurnya itu oranye kalau tidak salah. Ternyata itu adalah telur fermentasi, ya. Masih banyak lagi kalau untuk pemasaran telur. Mungkin kalau di Indonesia atau mungkin di luar negeri memang yang paling umum ada utuh, cair, dan telur kering. Tapi sebenarnya masih banyak lagi olahan-olahan telur ya. Kandungan kolesterol relatif tinggi, utamanya di kuning telur. Bayangkan saja, dalam satu telur utuh antara putih dan kuning, total kolesterol 264. Dan ternyata yang paling banyak itu ada di kuning telurnya. Dari 264 mg telur utuh ya. Itu kolesterolnya segitu, kuning telurnya aja 258. Jadi sisanya putih telur itu cuma berapa coba? Hanya 6 mg kolesterolnya. Selebihnya semua dimiliki di kuning telur. Ya. Nah, itu mungkin ada yang dulu waktu masih kecil misalkan, udah kuning telurnya jangan untuk yang sakit dikasih kuning telur, padahal kuning telur mengandung kolesterol tinggi. Nah, itu ya yang mungkin beberapa yang memang harus diluruskan gitu ya. Untuk berat telur umumnya untuk ayam ras ya, untuk ayam ras layer berarti ayam petelur ya, dengan berat badan kurang lebih itu umumnya 2 kilo ya per ekornya, maka per butirnya itu antara 60 sampai 70 gram. Untuk ayam buras dengan berat badan kurang lebih sama 2 kilo buras ya, itu 40 gram. Bisa mencapai 50 sampai 70 butir ya per tahun. Kalau untuk ayam ras sampai 300 butir per tahun. Kandungan bahan nutrien dalam sebutir telur ya. Secara umum solidnya, bentuk padatnya untuk telur utuh 13,47, putih telurnya padatannya 4,6 dan kuning telurnya 8,81. Dan seterusnya bisa Anda baca sendiri ya. Di sini Anda bisa lihat yang paling tinggi untuk telur utuh adalah kandungan kolesterolnya. Kalau untuk putih telur itu kaya akan kalori ya atau energinya. Untuk kuning telur, nah ini penyumbang terbesarnya memang dari kolesterol. Tuh.
Bagian-bagian telur. Nah, ini ada lapisan kutikula atau kutikel yang kalau kalian bisa melihat telur setelah dia dicuci ya, itu masih ada seperti bintik-bintik hitam gitu ya. Nah, itu adalah lapisan paling luar dari telur ya. Biasanya tuh kurang lebih 3 sampai 7 mikron di situ. Yang memang untuk pelapis. Jadi telur itu memang benar-benar diciptakan berlapis-lapis untuk melindungi bagian dalamnya yang dapat dikatakan bentuknya cair tidak cair, padat tidak padat. Berarti bahasanya apa, Nak? Bentuknya emulsi ya sebenarnya. Oke. Juga ada cangkang di situ, ya, ada selaput cangkang sebelah luar, ada selaput cangkang sebelah dalam, ya, ada rongga udara, putih telur atau dikatakan albumen yang mengandung outer thin white, thick white, inner thin white, dan calciferous. Kemudian juga terdapat selaput kuning telur atau vitelin, ada kuning telur atau yolk, lembaga, ya, dan kalasa. Untuk functional properties-nya atau kegunaan dari telur itu memiliki 8 fungsi. Nah, yang pertama, dia berfungsi sebagai leavening agent atau mempengaruhi tekstur jika dia misalkan memang dibuat sebagai bahan pembuat roti, cake, dan produk bakery lainnya. Dia itu akan mempengaruhi tekstur. Dan untuk bisa mengetahui performa fungsi putih telur juga. Ya. Kemudian binding agent, di sini telur juga bisa berfungsi untuk mengikat bahan-bahan lain sehingga menyatu. Ya. Kemudian dia juga bisa bersifat thickening agent atau bila dipanasi akan membentuk gel. Kalau kalian bisa lihat di situ, misalkan kalian merebus telur dengan, mungkin kalau kalian banyak sudah informasi di Google ya, jadi telur itu setiap beda 1 menit atau beda 2-3 menit, dia berubah sifat kekentalannya atau gelnya. Ya, itu terbukti di situ. Atau kalian bisa melakukan uji coba sederhana pengolahan telur dengan berbagai macam perbedaan masa rebus. Ya, penghambat terjadinya kristalisasi dan mencegah tekstur yang kasar yang banyak mempengaruhi adalah di putih telur. Untuk juga digunakan sebagai emulsifier. Nah, tadi Ibu jelaskan bahwa salah satu dari fungsi telur di sini adalah untuk bahan pengikat. Nah, ketika ada bahan padat dan bahan cair itu diikat satu sama lain, maka dia akan membentuk emulsi. Maka ini fungsi dari telur adalah sebagai emulsifier. Kuning telur mengandung bahan pengemulsi alamiah. Misalnya lecitin dapat mempertahankan lemak, sehingga lemak tidak mudah hancur, masih bisa terikat dengan sempurna. Kemudian yang selanjutnya adalah clarifying agent untuk menghilangkan extraneous materials. Kemudian untuk coating atau pelapis memperbaiki permukaan cake, roti, kue, dan produk bakery lainnya, serta lebih kuat dan mengkilat untuk permukaan. Serta penambah warna dan richness. Warna kuning tua memberi kesan richness atau seakan kaya akan bahan-bahan yang memang cenderung, oh ini roti mahal dengan roti tidak. Itu bisa diakal dari telur. Ya, seperti itu. Beberapa metode untuk mengolah telur sekarang. Ada salah satu contoh yaitu pengasinan telur atau telur asin. Bisa menggunakan penggaraman basah, kemudian penggaraman kering, ya. Bisa dibaca sendiri di sini. Juga di sini, nah ini ada beberapa contoh lagi ya, olahan-olahan ini Ibu tambahkan di sini setelah ada ayam, ada telur, ada olahan lain ya. Di sini untuk olahan ternak, yaitu kulit, ini juga mungkin sudah pernah atau ada yang sudah mengikuti mata kuliah teknologi pengolahan hasil samping, ya. Jadi ini adalah hasil samping dari penyembelihan hewan ternak seperti sapi. Jadi sapi, kambing, kelinci, cakar ayam itu bisa juga digunakan sebagai bahan untuk membuat kerupuk rambak kulit, ya, dengan tahapan-tahapan seperti yang Anda lihat di sini. Demikian, ya. Demikian untuk penjelasan kali ini. Jika misalkan nanti ada pertanyaan lebih lanjut, monggo disampaikannya di kolom komentar di pertemuan kali ini. Terima kasih Ibu sampaikan.
jaga kesehatan kalian. Sampai ketemu minggu depan. Sampai jumpa.